Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Friska. Saya lupa saya kesini kapan, 6 bulan 7 bulan lalu mungkin. Yang jelas saya kesini saat itu sudah praktekkan dulu ilmu RDAY, baru saya kesini temuin Pak Haji. Gitu. Jadi pas saya kesini, saya nggak di sini kayak teman-teman adem gini ya kan, nyaman. Saya di ujung sana. Yang ruangannya masih kecil, yang di ujung sana. Ruangan konsultasi yang ada boneka Rusia. Ya, 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu masih sering di sana. Nah, terus saya praktekin, saya jalanin ilmu RDAY dalam keadaan saya punya hutang 20 juta aja sih. Nggak kayak orang-orang ya utangnya miliaran ya. Tapi 20 juta aja udah bikin saya pusing karena saya nggak pernah ngutang. Gitu. Pada akhirnya saya mau melunasi hutang itu, dan saya juga memutuskan untuk saya punya bisnis baru deh gitu kan. Akhirnya saya jual mobil saya, sebagian saya buat bayar hutang, sebagian saya buat tabungan lagi, sebagian saya buat sedekah ekstrim gitu. Saya jalanin bisnis, mungkin udah ada yang tahu ya, sebagian udah ada yang tahu, mungkin yang udah pernah nonton YouTube-nya RDAY yang ada sayanya itu 3-4 bulan yang lalu ya Kak? 3 bulan yang lalu. Ya, 3 bulan yang lalu saya buat statement di tempat ini. Saya bilang saya mau berangkatkan 3 negara untuk member-member yang join bisnis saya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Kemarin Desember saya berangkatkan 41 member seluruh Indonesia perwakilan beserta 5 orang anak yatim RDAY. Wow, tepuk tangan dulu Pak, luar biasa. Jadi datang ke sini punya utang 20 juta doang. Tapi sebelum punya utang ketipu berapa miliar? 1, sekian miliar. Alhamdulillah. Jadi dia ini pernah ngalamin yang namanya ditipu karena bisnis. Ya. Alhamdulillah, itu tahun pas Covid ya Mbak ya? Iya, pas Covid. Pas Covid. Zaman-zamannya Covid. Ya, pokoknya singkat cerita itu salah satu anugerah yang sudah dilupakan dan dipendam dalam-dalam. Datang ke RDAY, ternyata temennya temen saya. Jadi dia punya temen si A, ini juga temennya saya. Kita sama-sama kenal deket, cuman kita belum pernah kenal. Betul. Begitu ngobrol di sini, Mbak kenal sama si Anu? Ih, saya mah deket sama dia. Lah, saya juga deket. Alhamdulillah. Waktu itu bikin testimoni, ngucapnya mau berangkatin 40 orang. Ya. Alhamdulillah, Allah ijabah, bonus 1. Yang berangkat jadinya 41. Betul. Ke 3 negara. Itu anak yatimnya 5, termasuk saya ngedampingin sambil dinas, bikin vlog. Betul. Nah, itu waktu di bulan Desember. Berangkat ke Kemarin. Malaysia, Singapura, Thailand. sama Thailand. Mungkin Bapak Ibu udah sempet nonton videonya yang pernah saya upload. Nah, ini dia nih yang ngajak anak yatimnya. Awalnya cuman rombongan member doang yang berangkat. Saya bilang, Mbak, nggak ada salahnya ajak anak-anak yatim. Gandeng Allah. Bahasanya gandeng Allah dengan cara ngajak anak yatim. Nggak bisa 10, 5 pun nggak masalah. Minimal nggak membernya doang yang happy nih. Anak yatimnya juga dibawa happy. Karena 95% semua member saya distributor dan reseller Kalista dari RDAY. Nah, gitu. Rezekinya dari sini. ketika waktu testimoni, waktu itu saya suruh dia, Pak, udah promosi aja tipis-tipis ya kan. Pokoknya mau ada yang join mau enggak mah nggak usah mikirin. Tapi apa yang terjadi Mbak Priska setelah testimoni dan sebelum testimoni? Alhamdulillah, sebelum pembuatan testimoni, omset saya paling 1 juta, 2 juta, 3 juta.
Terus member saya juga cuman ada 10 something sampai 20 orang. Setelah testimoni berlangsung dari 1 hari sampai kurang lebih mau 2 bulan, 1 bulan lewat dikit, omset saya masuk di 1,4 miliar. Wow, tepuk tangan, luar biasa. Membernya jadi berapa? Membernya sekarang ada 230-an, bener ya Mia? Hampir 230 orang dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Sebelum testimoni Betul, ya. cuman 20 nggak nyampe. Setelah testimoni kali 10 ditambahin dikit. Betul. Luar Produk biasa. Kita habiskan dalam waktu 1 bulan 6.600 box Kalista. Nah, apa yang Mbak lakukan di RDAY ke anak-anak yatim, ke Allah dan sebagainya? Yang pertama, saya datang ke sini tujuan saya cuma satu. Sedekah, bukan ketemu Pak Haji. Awalnya. Ya. Sedekah aja deh, pengen tahu kepo apa sih RDAY, apa sih siapa sih Bolong, karena kan selalu nonton YouTube-nya aja kan. Untuk ketemu Pak Hajinya saya masih sungkan, karena saya ya ngejarak lah siapa sih saya gitu kan. Tapi lewat ilmu RDAY yang saya pakai saya praktekin lewat YouTube aja itu udah dahsyat banget gitu. Saya sampai detik ini belum pernah yang namanya private sama Pak Haji, belum. Tapi ilmunya saya pakai. Ya alhamdulillah sampai semeledak ini gitu. Ketemu Bolong, ketemu anak yatim, ijab colongan. Saya lebih seneng ijab colongan. Anak-anak yatim kan udah deket sama saya, banyak yang deket sama saya, jadi ya udah suka ngumpulin anak-anak, ijab dong, ayo dong, aminin ya, gitu. Lebih ke aminin ya, aku yang doa, jangan suruh mereka doa, salah. Mereka aminin aja. Bunda mau hamil, bunda mau sukses, lebih ke gitu aja sih. Nah, pas kemarin terakhir di 3 negara, anak-anak tanpa aku minta lagi dia pegang perut aku. Pasti hamil, pasti abis ini hamil. Betul ya, yang di terakhir juga di bandara, Fadil bilang hamil itu cowok itu hamil. Fadil bilang gitu, anak yatim yang aku bawa ke 3 negara. Alhamdulillah kemarin kita sempat liburan juga ya ke Puncak. Itu saya udah ngerasain badan saya nggak enak. Saya udah lupa caranya hamil, maksudnya udah lupa rasanya hamil tuh udah lupa karena udah 11 tahun saya nggak hamil. Anak saya yang pertama udah besar. Nah, begitu pulang habis liburan, ya udah iseng aja beli test pack. Masya Allah tabarakallah, hasilnya positif. Sekarang garisnya sudah, berapa tuh? Garisnya 2. Ternyata di 3 negara mungkin saya sudah hamil 1 minggu. Jadi ya luar biasa banget. Ini anugerah, ini cerita terindah di penghujung tahun kemarin 2023. Segala sesuatu yang saya minta sama Allah langsung tanpa saya sadari, kabulnya bener-bener berdekatan, tap. Saya minta sukses, dikasih sukses. Saya minta reward banyak, jadi dikasih reward. Saya minta reseller banyak, dikasih reseller banyak. Dan terakhir saya minta anak, Allah kasih anak lewat ilmu RDAY. Nah, alhamdulillah satu persatu Allah ijabah. Mbak ngelakuin apa aja sih? Ibadah ekstrim udah pasti nggak usah ditanya. Ya. Tentang sedekahnya, sedekah apa aja yang Mbak lakukan di RDAY? Yang pertama, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat nggak boleh bolong, sedekah untuk hewan, kuda. Saya sayang banget sama kuda. Saya juga sekolah kuda di sini. Ikutan member di RDAY ya, Stable. Saya ikutan member di sebelum RDAY gunting. Stable, sebelum hamil sebulan. Jadi lagi asik-asiknya belajar kuda, tahu-tahu hamil. Terus apa ya? Sedekah apa lagi? Ya udah seneng berbagi aja pokoknya kalau di sini mah ketemu. Yang waktu apa? Oh, jam tangan. Sedekah barang kesayangan. Barang kesayangan. Alhamdulillah baliknya lebih bagus lagi. Digantinya lebih bagus lagi. Lebih menter lagi kalau bahasa anak gaul. Lebih ngeri-ngeri sedap, ya kan? Lebih menter lagi. Sedekah apa lagi selain itu? Udah sih itu aja ya. Ya, yang pasti tadi dia bilang tuh ijab colongan tuh. Ijab colongan itu
always saya bawa snack biasanya, bawa snack khusus buat ya udah buat anak-anak yang suka nyamperin saya, karena kan di sini alhamdulillah anak-anak udah banyak yang kenal saya. Jadi kalau mereka lihat saya tanpa saya panggil lagi, sekarang mereka nyamperin, "Bunda," udah heboh mereka gitu. Intinya yang utama tetap jalan, Pak. Ini bahasanya main pinggiran. Nah, terus juga salah satunya juga sedekah ke tukang pembersih WC. Pembersih WC ya. itu penting banget. Dan kemarin pas jalan-jalan ke 3 negara, Kita kasih saya minta sedekah berapa ke tukang pembersih WC, Mbak? 1 juta. 1 juta. Karena apa, Pak? Ini berangkat banyak kepala nih. Kita pengen pulang pergi aman, tanpa masalah, tanpa hambatan gitu ya. Artinya kan kita nyogok ke Allah nih. Di bandara kita cari tukang pembersih WC, alhamdulillah beres, ketemu dan bisa sedekah gitu. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya dia juga beberapa bulan yang lalu datang, ya nasibnya kurang lebih mirip-mirip lah kayak Bapak Ibu yang ada di sini. Ya. Penonton YouTube pun juga Penuh demikian. masalah. Seakan-akan. Kalau kata Pak Haji, muka berak. Ya benar. Datang, Saya datang muka saya jerawatan semua. pokoknya kusut. Awal-awal pasti begitu, Bu, pengen maksain senyum kayaknya susah banget. Ingat utang, cicilan. Mau disita, ya kan? Tapi satu lagi yang selalu aku ingat, kata Pak Haji, kalau udah habis minta sama gue itu Allah misalnya. Kalau udah minta sama gue, lu jangan inget-inget lagi. Jadi jangan ditagih. Habis berdoa, habis sedekah segala macam, jangan pernah ngucap, "Ya Allah, kapan kabul?" Gak boleh, pantang. Saya selalu ingat itu. Jangan ditanya-tanya kapan kabul. Udah ngalir aja, biar biar Allah sendiri yang kasih surprise kapan harus terkabulnya gitu. Jadi lakuin terus. Jujur saya kalau ibadah masih kurang, baca Quran juga masih kurang, tapi insya Allah kalau sedekah saya nggak akan pernah putus, karena sedekah yang membuat Friska jadi seperti ini sekarang gitu. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, jadi intinya ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, dan yakinnya juga harus ekstrim. Pak Haji, saya kan kerja nih, ibadah saya kan nggak bisa ekstrim. Ada cara lain nggak Pak Haji? Pasti Pak Haji nyuruhnya, ya udah bos, jalurnya sedekah ekstrim aja. Ibadah ibaratnya seperti biasa gitu. Tapi kalau Bapak, saya nggak bisa sedekah Pak Haji, ya mainnya jalur ibadah ekstrim. Harus pilih salah satu. Syukur-syukur dua-duanya dihajar biar semakin ngebut, ya kan? Oke, ada lagi Mbak Priska? Paling impian saya selanjutnya, dream saya selanjutnya, doa saya selanjutnya, hajat berikutnya untuk bisnis saya, tim saya, dan bahkan untuk orang-orang yang mau join after ini, setelah ini saya punya reward setelah 3 negara. Besok kita mulai dari start point di Maret sampai dengan September. Saya mau berangkatkan 100 orang yang mau berjuang bareng sama saya untuk pergi ke umroh dan Turki gratis. 100 orang. Itu programnya Maret sampai September. Sampai September target poinnya. Berarti ketika bisa mencapai reward, Ya. bisa mencapai Target poin yang poin, dituju, berarti punya berangkat. kesempatan untuk berangkat ke ke 3 negara. Umroh plus Turki gratis selama 14 hari. 14 hari. 2 minggu berangkat. Oke. Nah, Bapak Ibu, ucapan adalah doa, ya. Amin. Kita berbaik sangka dulu sama Allah, gitu kan. Waktu itu testimoni dia ngucap berangkat 40 orang. orang. Sekarang umroh
100 orang. 100 plus anak-anak yatim RDAY lagi. Nah, 100 member plus anak-anak yatim, entah berapa, bisa 10, 20 ya, Amin, pokoknya amin, kabul. pokoknya terserah Allah aja. Ya. Mau berapa banyak pun yang bisa diberangkatkan, itu berarti udah angka yang terbaik menurut Allah. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, intinya kita berbaik sangka sama Allah. Memang belum kelihatan gambaran di depan mata, tapi yakin pasti bisa. Pasti. Yakin pasti bisa. Pasti. Jangan cuman mulut doang berkata, tapi perlakuan kita harus berbuat juga. Yaitu tadi sedekah dan ibadahnya juga harus dikencengin. Mulut ngucap, tapi tanpa ada bahan bakarnya, rasanya agak sulit, ya kan? Slow respon. Bukannya nggak bisa, tapi agak sulit alias slow. Oke, Mbak Priska, terima kasih banyak, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mbak Priska ya.